Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Teman Elektro. Kali ini saya buat konten tentang elko ya, yaitu bagaimana cara kita menentukan kaki positif dan negatif di elko ini ya, karena sangat penting sekali ya apabila kita memasang elko ini, kebalik pasang kaki positif dan negatifnya akan menjadi fatal. Semua rangkaian kita bisa terbakar karena kesalahan pemasangan elko tersebut. Jadi langsung aja, untuk menentukan kaki positif dan negatif elko ini bisa berubah dari simbolnya. Ada simbol seperti ini, berarti kakinya ini yang di garis ini kakinya ini negatifnya. Ada juga dari panjang kawat, panjang kakinya. Yang panjang berarti dia positif. Nah, ini yang paling panjang, yang ini ya, ini berarti positif. Loh, yang ini yang pendek, ini negatif. Jadi yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Nah, ini juga sama, cuman lebih kecil, nilai kapasitasnya juga kecil. Ini 100 mikro, ini 10.000 mikro. Ini kalau jenisnya ini kakinya itu panjangnya sama. Kita hanya bisa membaca simbolnya aja. Di sini ada simbol garis yang tanda hitam. Ya, tanda hitam itu adalah nilainya negatif. Jadi kaki yang ini negatif karena kaki di sini sama panjang. Yang ini juga panjang kakinya sama. Nah, jadi kita hanya bisa membaca simbolnya aja. Jenis yang ini juga sama dengan ini. Nah, kalau yang jenis kapasitor elektrolit atau elko ini enggak ada simbolnya ini. Jadi kita membaca di kaki depannya ini seperti aki ya. Nah, seperti aki ini ada positif dan negatifnya nih. Nah, jadi itu aja cara membaca elko ya, supaya tidak salah pemasangan nanti. Nah, sekarang lanjut untuk fungsi elko. Elko itu berfungsi sebagai filter arus dari arus AC ya. Kalau elko yang punya kutub, dia hanya menyaring arus AC, dia menjadi DC. Jadi arus AC yang masih ada denyutan arus DC, maksud saya yang masih ada arus AC nya, dia pakai ini jadi rata. Kalau arus AC arus DC yang masih ada denyutannya AC nya, nanti masuk ke rangkaian kita bikin power atau bikin power amplifier atau yang lainnya. Ini efeknya nanti mungkin ada suara dengungannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itulah fungsinya dari elko, yaitu sebagai filter atau penyearah dari penyearah murni. Kalau yang penyearah ini adalah dioda ya. Dioda ini penyearah, cuman masih belum murni, dia masih ada denyut AC-nya. Jadi totalnya harus menggunakan elko ini. Coba kita lihat di osiloskop ya, fungsi dari elko. Kita nyalakan dulu osiloskopnya. Nah, ini diodanya sama elko-nya. Kita
Ini masih belum kita masukkan ke AC nya ya, kita masukkan ke listrik AC ya. Ini yang masih listrik AC ini. Nah ini listrik AC ya, nah, kelihatan. Nah ini listrik AC, kita deketin. Nah ini listrik AC ya, simbolnya seperti itu. Kita masukkan dioda supaya dia bisa jadi listrik DC. Nah, kita balik. Nah sekarang listriknya dia jadi DC, ya, cuman masih ada denyutan AC nya itu, masih ada bukitnya nih. Jadi supaya rata, itulah tadi kita saring dengan elko ini supaya rata, arusnya menjadi arus DC ya. Kita pasang yang plusnya di yang kaki yang panjang elko nya tadi, di plusnya ya, seperti ini. Nah sekarang kelihatan ya, arus DC nya rata. Kalau kita lepas elko nya, nah ya seperti ini. Kita pasang elko nya, nah ya seperti itu. Jadi itu aja teman-teman, mungkin bisa dipahami. Itu aja cukup dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau masih kurang paham, bisa komen di bawah ini. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.